Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Mansur dengan NIM D0221035 kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika dalam bisnis dan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Pentingnya etika dalam bisnis dan contoh penerapan di Indonesia itu salah satunya adalah membangun kepercayaan. Etika bisnis yang baik membangun kepercayaan antara pelaku bisnis, konsumen, dan pemangku lainnya. Nah, kepercayaan ini penting untuk kelancaran bisnis dan kesuksesan jangka panjang. Yang kedua itu meningkatkan reputasi. Perusahaan yang baik memiliki reputasi yang positif yang dapat menarik pelanggan baru, investor, dan mitra bisnis lainnya. Nah, yang ketiga itu mencegah pelanggaran hukum. Etika bisnis membantu perusahaan untuk mematuhi hukum dan menghindari denda, tuntutan hukum, dan kerusakan reputasi lainnya. Yang keempat itu meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang beretika baik memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak beretika. Contoh penerapan etika bisnis di Indonesia yaitu salah satunya Bank Mandiri. Nah, bank ini melakukan program edukasi keuangan untuk membantu masyarakat memahami produk dan layanan keuangan dengan lebih baik. Pelanggaran etika bisnis di Indonesia dan contoh kasusnya. Nah, pelanggaran etika bisnis Indonesia yang sering terjadi itu salah satunya adalah korupsi. Nah, di mana korupsi ini memberikan atau menerima suap untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Kedua itu penipuan, menipu konsumen atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pelanggaran hak asasi manusia juga termasuk contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia, di mana pelanggaran hak asasi manusia ini mengeksploriasi pekerja atau melanggar hak mereka. Nah, adapun contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia juga itu adalah contoh kasusnya korupsi. Salah satunya korupsi Wisma Atlet. Nah, di tahun 2018 korupsi Wisma Atlet itu beberapa pejabat pemerintah didakwakan menerima suap dan proyek pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games 2018. Nah, salah satunya juga itu penipuan Jiwasraya atau PT Asuransi Jiwasraya melakukan penipuan investasi yang merugikan negara triliunan rupiah. Adapun sanksi untuk pelanggaran etika bisnis salah satunya adalah sanksi pidana, di mana pelaku pelanggaran etika bisnis dapat dipenjara jika terbukti melakukan tindak pidana atau seperti korupsi dan penipuan. Ada juga sanksi denda, di mana pelaku pelanggaran etika bisnis dapat didenda oleh pemerintah atau lembaga terkait. Yang ketiga itu sanksi administratif, di mana pelaku pelanggar etika bisnis dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabut izin usaha atau membekukan rekening bank. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja bisnis IBM dan Johnson Johnson mengapa disebut beretika. Nah, IBM ini menyediakan produk dan layanan. IBM menyediakan produk layanan berbagai macam produk dan layanan teknologi informasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan konsultasi. Nah, yang kedua itu pelanggan IBM melayani berbagai macam pelanggan, termasuk perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba. Yang kedua itu nilai-nilai etika. IBM memiliki nilai-nilai etika yang kuat yang menekankan pada integritas, tanggung jawab, inovasi, dan keberagaman. Contoh etika bisnis yaitu IBM melakukan program yang mempromosikan keberagaman dan inklusi di tempat kerja, dan perusahaan ini juga aktif dalam mendukung komunitas lokal.
Johnson dan Johnson itu memiliki juga produk dan layanan. Johnson dan Johnson itu memproduksi berbagai macam produk perawatan kesehatan, termasuk obat-obatan dan produk kecantikan dan produk bayi. Nah, Johnson dan Johnson itu juga memiliki pelanggan. Nah, di mana Johnson dan Johnson itu melayani konsumen di seluruh dunia melalui berbagai mereknya. Nah, nilai-nilai etika Johnson dan Johnson itu memiliki nilai etika yang kuat yang menekankan pada tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.